Hari ini, mari kita pelajari firman Tuhan dengan judul Hormatilah Kekudusan Tuhan. Mari kita baca firman di Bilangan pasal 20 ayat 1. Bilangan pasal 20 menunjukkan kejadian di akhir kehidupan 40 tahun di padang gurun. Kemudian sampailah orang Israel, yakni segenap umat itu, ke padang gurun Zin dalam bulan pertama, lalu tinggallah bangsa itu di Kades. Matilah Miriam di situ dan dikuburkan di situ. Pada suatu kali, ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami binasa di hadapan Tuhan. Mengapa kamu membawa jemaah Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tempat pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada? Maka, pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun, kakakmu, harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka, dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarkanlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang kuberikan kepada mereka. Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan. Dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Di dalam Bilangan pasal 20, kita bisa melihat bangsa Israel selalu menolak Musa dan Harun, pemimpin mereka, dan melawannya. Hal seperti itu terus terjadi dalam kehidupan 40 tahun di padang gurun. Lalu, akhirnya Musa dan Harun memukul bukit batu dengan tongkatnya, berpikir, kami mengeluarkan air bagimu. Karena peristiwa yang terjadi di ujung 40 tahun ini, akhirnya Musa tidak masuk ke tanah Kanaan, tetapi Tuhan mengizinkannya untuk melihat Kanaan dari kejauhan dari atas gunung Nebo. Dengan cara begitu, kita dapat melihat adegan di mana semua pekerjaannya selama 40 tahun itu berakhir begitu saja. Terkadang berbagai keadaan membuat kita marah, cemas, dan gelisah ketika melihat perbuatan seseorang yang tidak berdasarkan iman. Walaupun begitu, kita harus menyatakan kemuliaan Tuhan. Di sini Musa dan Harun berbuat kesalahan berkata, apakah kami harus mengeluarkan air? Tuhan berfirman, jika kamu memukul bukit batu itu, air akan keluar dari situ, jadi biarlah mereka minum air. Posisi Musa dan Harun hanya perlu melakukan apa yang disuruh Tuhan, dan seharusnya melakukannya dengan setia. Namun dalam pekerjaannya, mereka menyesatkan orang-orang dengan mengungkapkan bahwa sepertinya merekalah yang mengeluarkan air itu. Mereka menyatakan kemuliaan mereka sendiri dan menutupi kemuliaan dari Tuhan. Hal itu menjadi suatu dosa yang membuat mereka tidak dapat memasuki tanah Kanaan. Selama kita hidup pada zaman ini, kita berposisi untuk menghormati kekudusan Tuhan. Tetapi jika kita lebih menghormati kekudusan kita daripada kekudusan Tuhan, kita tidak bisa masuk ke dalam Kanaan. Kebenaran ini sudah ditunjukkan Tuhan kepada kita melalui Bilangan pasal 20. Mereka
bisa masuk ke dalam Kanaan jika sabar dan bertahan sebentar lagi. Pada akhirnya di Bilangan pasal 20, kita bisa menemukan dalam bayangan sejarah hari terakhir dalam penyesalan karena tidak bisa menyelesaikan dengan baik waktu akhir dari 40 tahun. Mari kita baca Daniel pasal 4 bersama. Peristiwa yang mirip ini pernah terjadi di zaman Raja Nebukadnezar. Mari kita baca Daniel pasal 4 ayat 28. Semuanya itu terjadi atas Raja Nebukadnezar. Sebab setelah lewat 12 bulan, ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana raja di Babel, berkatalah raja, "Bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan?" Raja belum habis bicara, ketika suatu suara terdengar dari langit. "Kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Engkau akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, hingga engkau mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya." Pada saat itu jugalah terlaksana perkataan itu atas Nebukadnezar, dan ia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung Raja Wali, dan kukunya seperti kuku burung. Raja Nebukadnezar tidak menyadari semua kekuasaan dan kekuatannya berasal dari Tuhan. Dia berkata, "Bukankah akulah yang membangun kota besar ini?" Dia menyombongkan diri dengan berpikir, "Akulah yang melakukan ini." Oleh karena itu, Tuhan yang mengamati hati pikiran Raja Nebukadnezar dan berkata, "Raja Nebukadnezar, kerajaan telah beralih daripadamu." Selama kita membaca Alkitab ini, kita bisa mengetahui kapan kita kehilangan segalanya. Tuhan dengan jelas menunjukkan kepada kita kapan kekuatan dan kehormatan yang diberikan Tuhan kepada kita beralih dari kita. Batin Raja Nebukadnezar, batin Musa, batin Harun, batin nabi-nabi yang sedang bekerja untuk Injil pada zaman ini, dan batin semua manusia. Alkitab membuat kita menyadari bahwa kehormatan kita akan diambil jika kita memiliki batin seperti itu. Kedua peristiwa itu tidak menyatakan kemuliaan Tuhan. Sebenarnya, bukan Raja Nebukadnezar dan Musa yang melakukan kebaikan. Musa dan Raja Nebukadnezar adalah orang yang melakukan apa yang difirmankan Tuhan dalam pekerjaan Tuhan. Hamba bekerja apa yang disuruh Tuannya. Semua kekuasaan, kehormatan, dan kekuatan dimiliki Tuhan yang menyuruhnya. Namun, raja itu salah memahami bahwa orang-orang takut bergetar di hadapan kekuatan dan kekuasaannya. Maka Tuhan berkata kepadanya, "Kerajaan telah beralih daripadamu." Hal ini dinyatakan. Sejarah ini merupakan suatu contoh yang menyadarkan kita bahwa kenapa kita harus menghormati kekudusan Tuhan. Lagi pula, bahkan di dalam Perjanjian Baru, ada tercatat di dalam Alkitab adegan di mana Raja Israel Herodes dibunuh segera pada hari itu karena dia tidak menunjukkan kemuliaan Tuhan. Mari kita baca Kisah Para Rasul, pasal 12. Pasal 12 ayat 20 kita baca. Herodes sangat marah terhadap orang Tirus dan Sidon atas persetujuan bersama mereka pergi menghadap dia. Mereka berhasil membujuk Blastus pegawai istana raja ke pihak mereka. Lalu mereka memohonkan perdamaian karena negeri mereka beroleh bahan makanan dari wilayah raja. Dan pada suatu hari yang ditentukan,
Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Dan rakyatnya bersorak membalasnya, "Ini suara Allah dan bukan suara manusia." Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan, karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Herodes sangat marah kepada orang Tirus dan Sidon karena sesuatu hal. Walaupun orang-orang dari kedua negara itu berusaha untuk mendirikan hubungan persatuan dengan Herodes, hatinya sangat keras. Lalu mereka mencari cara lain dan mengambil kesempatan untuk bertemu Herodes. Herodes memilih suatu hari untuk mengadakan suatu pertemuan bertujuan mendidik rakyatnya. Dia berpidato di situ dan orang-orang dari Tirus dan Sidon datang untuk mendengarkan pidatonya. Saya tidak tahu apakah pidatonya baik ataukah tidak. Bagaimanapun untuk menenangkan hati Herodes, rakyat berkata, "Ini bukan suara manusia, ini suara Allah." Mereka menonjolkan dia. Pada waktu itu, Herodes tidak memberi hormat kepada Tuhan, tetapi berpikir dengan sombong. Ketika ini terjadi, Herodes tidak memberikan kemuliaan yang telah dia terima dari Tuhan, tetapi berpikir dengan sombong, "Karena aku pandai berbicara, rakyatku memuji aku sebanyak ini." Karena dengan hati yang sombong, yang tidak memuliakan Tuhan, di mana malaikat Tuhan menamparnya dan mati, dan dimakan cacing-cacing. Kita dapat melihat itu melalui sejarah gereja awal. Raja Nebukadnezar pada zaman Daniel, pekerjaan Musa dan Harun di sekitar air Meriba di dalam Bilangan, pasal 20. Dan Herodes di dalam Kisah Para Rasul, pasal 12. Semuanya menghadapi masalah besar karena mereka tidak menghormati kekudusan dari Tuhan. Sebaliknya, kita juga akan melihat beberapa kasus di mana Tuhan berkenan. Mari kita baca Daniel pasal 2. Ayat 27 kita baca. Daniel menjawab, katanya kepada raja, "Rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu atau ahli nujum. Tetapi di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia." Daniel berkata, "Tidak ada yang bisa menyingkapkan mimpi raja kecuali Tuhan." Seperti ini, dia menyatakan kekuasaan Tuhan dan kehormatannya terlebih dahulu kepada Raja Nebukadnezar. Ayat 28 kita baca. "Ia telah memberitahukan kepada tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang tuanku lihat di tempat tidur ialah ini. Sedang tuanku ada di tempat tidur, ya tuanku Raja. Timbul pada tuanku pikiran-pikiran tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari. Dan dia yang menyingkapkan rahasia-rahasia telah memberitahukan kepada tuanku apa yang akan terjadi. Adapun aku, kepada aku telah disingkapkan rahasia itu, bukan karena hikmat yang mungkin ada pada aku melebihi hikmat semua orang yang hidup, tetapi supaya maknanya diberitahukan kepada tuanku Raja, dan supaya tuanku mengenal pikiran-pikiran tuanku. Ya Raja, tuanku melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar. Patung ini tinggi, berkilo-kiloan luar biasa, tegak di hadapan tuanku dan tampak mendahsyatkan. Adapun patung itu kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, sedang pahanya dari besi dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Sementara tuanku melihatnya terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu sehingga remuk. Maka dengan sekaligus diremukkannya lah juga besi, tanah liat, tembaga, perak dan emas itu, sehingga tidak ada bekas-bekas yang ditemukan. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Itulah mimpi tuanku, dan sekarang maknanya akan kami katakan kepada tuanku Raja." Daniel menjelaskan isi mimpi yang tidak bisa diketahui seorang bijaksana ataupun ahli jampi kepada Nebukadnezar serta makna mimpinya. Dia tidak berkata dialah yang melakukan itu, tetapi berkata, di surga ada Tuhan yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Tidak ada yang mengungkapkannya selain daripada Tuhan.
Mari kita bandingkan kasus Daniel ini dengan kasus-kasus dari Raja Herodes dan Raja Nebukadnezar, seperti Musa dan Harun yang berbuat kesalahan di dalam kehidupan 40 tahun di padang gurun. Bukankah kita harus menyatakan keberadaan Tuhan dan kemuliaannya di dalam hidup kita? Melalui Musa tidak diizinkan untuk memasuki Kanaan karena kesalahan di ujung 40 tahun di padang gurun. Tuhan memberikan kita pelajaran yang penting. Kita baca pasal 2 ayat 46. Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel, juga dititahkannya mempersembahkan korban dan bau-bauan kepadanya. Berkatalah Raja kepada Daniel, sesungguhnya Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja. Apakah Raja Nebukadnezar mengenal Tuhan? Tidak. Dia baru saja mengenal Tuhan melalui Daniel. Sesudah Daniel berkata, hanya Tuhan semesta langit yang bisa menyingkapkan rahasia-rahasia, Raja Nebukadnezar menyadari keberadaan Tuhan dan berpikir, bukan seorang manusia, tetapi Tuhan yang kamu sembahlah, yang melakukan ini. Hati Raja Nebukadnezar juga tercetak dengan kuat akan keberadaan Tuhan dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah menyingkapkan rahasia itu. Lalu Raja memuliakan Daniel, dianugerahinyalah dengan banyak pemberian yang besar dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana Babel. Atas permintaan Daniel, Raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, sedang Daniel sendiri tinggal di istana Raja. Melalui semua adegan ini, kita bisa belajar bahwa kita harus melakukan seperti yang dilakukan Daniel dalam perjalanan iman. Rakyatnya berkata, ini suara Allah dan bukan suara manusia. Bagaimana pidatonya begitu hebat dan lengkap? Aku belum pernah mendengar pidato yang begitu hebat. Raja Herodes menjadi sombong karena perkataan rakyatnya. Musa dan Harun juga sama. Tuhan berkata, jika kamu memukul bukit batu dengan tongkatmu, air akan keluar. Tongkat Musa bukanlah tongkat sihir yang memiliki kekuatan sakti. Itu hanya tongkat biasa. Semua pekerjaan itu dilakukan Tuhan. Tetapi dia tidak menyatakan kemuliaan Tuhan. Berkata, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu? Saat Musa memukul bukit batu itu, dia dan Harun memiliki pikiran yang salah dalam sesaat. Akibatnya, kedua orang itu tidak memasuki Kanaan. Musa diizinkan oleh Tuhan hanya untuk memandang dari kejauhan ke Kanaan, dari Gunung Nebo di seberang Kanaan. Tuhan mengizinkannya seperti itu. Pada zaman ini, kita perlu memiliki hikmat untuk selalu menghormati kekudusan Tuhan, sama seperti yang dimiliki Daniel, bukan? Ada kasus lain di dalam Perjanjian Baru. Mari kita baca firman Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 6. Di dalam pasal 3 ini, Petrus menunjukkan mujizat menyembuhkan seorang lumpuh. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengurumuni mereka di serambi, yang disebut serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu, dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalahan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub
Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus, yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghadapi seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu, kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Di sini, Petrus mengadakan mujizat dengan kuasa Roh Kudus ketika dia menyembuhkan seorang lumpuh. Banyak orang takjub dan tercengang, mengira Petrus dan Yohanes melakukan mujizat itu dan mengikuti mereka. Petrus berkata, "Mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami yang melakukan mujizat ini? Orang ini sembuh oleh kuasa Yesus Kristus, bukan oleh perbuatan kami." Perbuatan Petrus dan perbuatan Daniel ini memberi pelajaran kepada kita bahwa dengan cara apa kita bisa menghormati kekudusan Tuhan pada tahun 2021. Kemanakah orang seperti itu pergi ke kerajaan surga? Alkitab mengajari kita bahwa kerajaan surga adalah tempat semua malaikat, 24-22, dan semua makhluk rohani memuji Tuhan atas keagungannya dan kekudusannya setiap hari. Mari kita baca satu firman lagi di Wahyu pasal 4. Ayat 1 kita baca. "Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, 'Naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini.' Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah, sebuah tahta terdiri di surga, dan tahta itu duduk seorang. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang, bagaikan jamrud rupanya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta. Dan di tahta-tahta itu duduk 24 tetua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata, di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nazar yang sedang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak henti-hentinya mereka berseru siang dan malam, 'Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang.' Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkota di hadapan tahta itu sambil berkata, 'Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan.' Rasul Yohanes telah mendapatkan penglihatan tentang apa yang terjadi di surga. 24 tua dan semua malaikat memuji Tuhan dengan berkata, 'Ya Tuhan, Engkau layak menerima puji-pujian, hormat, dan kuasa.' Kerajaan surga adalah tempat Dia yang hidup selama-lamanya menerima pujian, hormat, ucapan syukur, dan kuasa. Jadi, bintang timur putra fajar berusaha untuk mendirikan tahtanya mengatasi tahta Tuhan dan berpikir, 'Aku lebih pandai melakukannya daripada Tuhan. Pekerjaanku lebih bagus daripada pekerjaan Tuhan.'
Sebab dia begitu sombong. Pengkhianatan terjadi di surga. Akibatnya, penderitaan dan kesakitan diberikan kepada kehidupan manusia. Sekarang, kita harus mencari kembali sifat asli kita. Kita harus memuji Tuhan dengan berkata, "Kudus-kuduslah Tuhan." Kita harus sering menyatakan kemuliaan Tuhan. Tetapi terkadang kita berpikir, aku sangat pandai merencanakan dan lebih tepat melakukan daripada orang lain. Musa dan Harun tidak menganggap mereka sedang melakukan apa yang difirmankan Tuhan, tetapi mengira mereka melakukan pekerjaan mereka selama 40 tahun. Jadi itu mungkin sudah menjadi kebiasaan. Saudara-saudari, mari kita mengenal Tuhan dengan benar pada tahun 2021. Apakah Tuhan tidak mampu memimpin bangsa Israel ke Kanan tanpa Musa dan Harun? Apakah Tuhan tidak sanggup membelah Laut Merah tanpa Musa? Kita, umat Sion, harus menghormati kekudusan Bapa dan Ibu dalam segala keadaan. Sangat bersyukur atas kenyataan bahwa Bapa dan Ibu memanggil kita melakukan pekerjaannya. Kita semua telah melakukannya dengan sangat baik. Janganlah kita berakhir dalam situasi malang yang menimpa Musa dan Harun. 40 tahun memimpin dengan baik. Jika mereka sabar sedikit lagi, mereka akan memasuki Kanaan. Tetapi malangnya, hal seperti itu terjadi di depan tanah Kanaan. Saudara-saudari, kita sedang menyambut 1 tahun lagi ketika surga lebih dekat. Mari kita berjaga-jaga. Jika kita membuat orang lumpuh berdiri, seperti yang telah dilakukan Petrus, orang-orang akan menganggap kita hebat, bukan? Mereka belum pernah menyaksikan yang seperti itu. Banyak orang melihatnya berkata, dia duduk di jalan dan mengemis sepanjang hidupnya. Bagaimana dia bisa bangun dan berjalan seperti itu? Banyak orang memperhatikannya. Dia menjadi tontonan bagi mereka. Petrus tidak membanggakan dirinya. Aku orang hebat. Sebaliknya berkata, orang ini disembuhkan dalam nama Yesus, Tuhan yang kudus, yang datang ke bumi ini sebagai manusia. Itu dapat dilihat bahwa itu adalah standar iman yang harus kita miliki sekarang. Daniel juga tidak bertindak angkuh di depan Raja Nebukadnezar dengan berkata, aku pandai menafsirkan mimpi yang tidak ditafsirkan orang lain. Tetapi berkata, hanya Tuhanlah bisa menyingkapkan rahasia-rahasia. Tuhanlah yang mengatakan isi mimpi dan maknanya. Aku hanya menyampaikan apa yang difirmankan Tuhan kepada Raja Nebukadnezar. Aku hanya seorang pesuruh Tuhan. Walaupun zaman berlalu dan sejarah berubah, planet kita yang bagaikan titik kecil di dalam alam semesta bukanlah dunia yang dioperasikan oleh manusia, melainkan oleh Tuhan. Namun seringkali kita melupakan hal ini sambil berkata, Tuhan memimpin zaman dan sejarah. Pada tahun 2021 juga, mari kita hormati kekudusan Tuhan dan melakukan apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita sebagai pekerjaan perjanjian baru. Mari kita panjatkan banyak kemuliaan dan pujian kepada Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Semoga semua keluarga Sion akan termasuk dalam orang yang diberkati seperti Petrus dan Daniel. Saya menutup khotbah ini. Terima kasih.